ogoh-ogoh pada saat MI, kita segera mengadakan rapat dengan seketurungan ataupun anak-anak muda. Karena sebelumnya 2 tahun yang lalu ketika awal terjadinya COVID, pertama kali kita larang adanya pawai ogoh-ogoh, kita sudah menyampaikan ke mereka ketika besok atau ke depan situasi sudah normal, dimungkinkan adanya pawai ogoh-ogoh, maka akan kita lakukan dengan dilombakan. Itulah kesepakatan kita 2 tahun lalu ketika awal terjadinya COVID. Nah, ketika melihat adanya edaran gubernur yang memungkinkan untuk itu, maka kita adakan pertemuan lagi dan kita sepakati akhirnya 2 opsi. Kenapa 2 opsi? Karena situasi ini kan terus berubah. Iya. Sehingga opsi pertama adalah ketika memang memungkinkan kita akan adakan pawai lomba ogoh-ogoh. Dan itu pun ogoh-ogoh yang sudah 2 tahun lalu, yang sudah kita sepakati kemarin. Sehingga dalam pawai ogoh-ogoh kita sudah tentukan kriterianya di situ. 1, dia pengusungnya 25 orang. Kedua, dia wajib melaksanakan rapid test antigen dengan hasil negatif. Ketiga, semua pesertanya harus menggunakan masker. Keempat, tidak terpengaruh ke dalam pengaruh alkohol. Dan kelima, dia ketepatan terhadap waktu. Sehingga dari ketentuan itu tidak ada penilaian terhadap ogoh-ogoh itu sendiri. Semua kepada prokesnya sebenarnya. Sehingga ada seketurunan yang memang karena sudah lama mungkin ogoh-ogohnya sudah dibakar, sehingga dia membuat ogoh-ogoh baru. Bagaimana dengan ogoh-ogoh itu? Dia boleh ikut pawai, tetapi ogoh-ogohnya tidak dinilai karena tidak masuk dalam kriteria itu. Nah, opsi keduanya, ketika memang situasi tidak memungkinkan dan harus kita lakukan perubahan, maka kita sepakati adalah penilaian di tempat. Penilaian yang di tempat artinya ogoh-ogoh itulah yang dinilai dari bahannya, kemudian dari harmonisasinya, kemudian dari narasi ataupun ceritanya. Nah, pada saat itu ogoh-ogoh baru itu tidak boleh dinilai, dia tidak ikut dinilai karena dia baru. Sehingga tetap yang boleh ikut lomba adalah ogoh-ogoh yang lama yang kita sudah sepakati kemarin. Sehingga berdasarkan kesepakatan itu akhirnya kita mengambil sebagai prioritas karena kebijakan terakhir dari pemerintah lewat Pak Gubernur kan, ketika ketemu dengan Panitia Dewan Supadi, dimungkinkan melakukan kegiatan. Sehingga berdasarkan itu kita akan lakukan opsi 1 dulu. Tetapi ketika memang situasinya berubah, karena setiap saat berubah, kita akan lakukan opsi 2. Jadi itulah yang kita gunakan sebagai antisipasi situasi yang berkembang. Kita sudah punya tradisi sebenarnya dari dulu dan akan kita lakukan sekarang. Kebiasaan kita di sini, setiap ogoh-ogoh dia berangkat bersamaan dari tempatnya masing-masing. Katakanlah kalau yang dari jero kapal, dia berangkat dari jero kapal pada saat jam 6. Yang dari Tojan pun dia akan berangkat bersamaan dan dia memutar di desa, satu desa. Sehingga tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang belakangan, semua berangkat bersama. Kedua, kalau dalam situasi normal, pada titik-titik tertentu akan ada atraksi di perempatan Tojan, perempatan Kamasan, dan perempatan Gel-Gel. Tetapi karena situasinya masih pandemi, atraksi itu kita hilangkan, sehingga semua hanya berjalan. Sehingga itulah yang kita sepakati sebagai jalan tengah kemarin antara semangat anak muda, kreativitas anak muda dengan kondisi yang ada. Boleh jalan, tetapi tanpa atraksi. Berapa pesertanya, Pak? Kira-kira? Kalau dari inventaris kemarin 17 ogoh-ogoh. Kita kemarin kan semacam ada voting gitu lah, dari 17, 15 meminta untuk opsi 1, 2 opsi 2, dan kita setelah itu kita sepakati opsi 1.
Pak, terkait dengan penonton Pak, nanti kan akan banyak. Apakah penonton itu boleh ikut keliling atau hanya diam di depan rumah masing-masing atau gimana? Kita sudah salah satu kenapa kita tidak atraksi ya itu. Karena kalau ada atraksi, masyarakat akan berkumpul di titik itu. Sehingga ketika tidak ada atraksi, masyarakat akan menyebar sepanjang jalan. Artinya di depan rumahnya masing-masing. Sehingga itu adalah bagian dari kita untuk mengantisipasi kerumunan. Tetapi apakah pasti tidak ada kerumunan, kita juga tidak tahu dan kita akan usahakan lewat yang banyak. 17 itu dari berapa banyak? 17 kita punya sebenarnya seketru dia terkumpul dalam seketru. Ada 20 seketru sedesa dan yel-yel. Ada yang 2 yang ogoh-ogohnya sudah dibakar gitu, sehingga ada 17 hasil. Kemudian ada juga satu yang memang dari dulu tidak pernah ikut karena dari posisi dia paling jauh. Dia ada di Dukuh, hampir berbatasan dengan desa Datangkas. Yang sempat membakar ogoh-ogohan ke ikut sekarang. Dia bikin ogoh-ogoh baru. Tapi sekali lagi ogoh-ogohnya tidak dinilai. Apa nanti jalannya untuk arahnya itu dengan hasilnya? Dia berangkat dari tempat yang dia sampaikan, dari tempatnya masing-masing, berputar dari Tojan ke utara, lalu sampai di perbatasan Galiran dia ke timur menuju Kamasa, di perempatan Banjarigir dia ke selatan menuju Desa Gelgel. Memang dari dulu seperti itu. Pusatnya di kiri oke, perempatan ini. Ya. Boleh dikatakan pusat, walau sebenarnya tidak seperti itu, karena semua berjalan bersamaan. Dia tidak ada pusat, tidak ada awal, tidak ada akhir. Akhirnya di titik masing-masing berangkatnya juga dari tempat. Demikian penjelasan Pendesa Ragyagel, Putu Gede Arimbabu di Desa Ragyagel. Roni melaporkan.